Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Siluman. Kali ini admin akan melanjutkan cerita horor pendakian mistis di Gunung Kondang, Kalimantan Tengah. Cerita ini postingan dari Twitter @ras140217. Sebelum lanjut ke cerita, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Baiklah, langsung saja berikut ceritanya. Aku sudah muak dengan sikapnya yang tak tahu sopan itu, Es. Dia tidak pernah jerah atas apa yang menimpanya kemarin. Apa kau tak ingat rasanya muntah darah kemarin, Li? Ujar Rusdi masih emosi. Cukup, bentak Dila. Ingat, tujuan kita ke sini bukan untuk berkelahi. Dasar bodoh, ujar Esti mengumpat. Aku akan kembali memimpin jalan. Ayo kita lanjutkan perjalanan, ujar Rusdi. Sementara Ramli berada di belakang. Malam hari, mereka berenam kembali membuat tenda sederhana dari tikar dan tarpal. Malam ini, kau tidur saja, Rus. Biar aku dan Isur yang berjaga, ujar Andre. Gak usah, Andre. Biar aku saja yang berjaga sendirian. Kau harus beristirahatkan kakimu yang terluka itu, ucap Isur. Pergi dari sini. Sayup-sayup, Rusdi mendengar suara berat laki-laki yang menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Andre, apa kau dengar suara? Tanya Rusdi. Suara apa, Rus? Tanya Andre, berusaha mendengarkan suara apa yang dimaksud sama itu. Aku tidak mendengar apa-apa, lanjut Andre. Tiba-tiba, Esti tertawa dengan suara yang sangat menyeramkan. Esti, kau kenapa, Es? Tanya Dila. Krak. Suara pipi Dila yang terluka karena dicakar Esti. Pergi atau mati, teriak Esti nyaring diikuti suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Sadar Esti, sadar, ujar Andre ketakutan. Kalian yang harus sadar, kalian sudah memasuki wilayahku, teriak Esti seraya mencekik Rusdi. Isur, tolong Sur, Rusdi dicekik, teriak Andre ketakutan. Tiba-tiba, Ramli terbangun dari tidurnya dan langsung menusukkan keris yang sudah dilepaskan dari sarungnya tersebut ke lengan Esti. Setelah mengerang beberapa saat, Esti terjatuh pingsan. Bangsat kau Ramli, teriak Rusdi menyerang Ramli. Suara dari luar tenda terdengar seperti suara geraman harimau. Rusdi terperanjat kaget saat melihat bayangan di luar tenda itu. Dia ada di luar, bisik Rusdi ketakutan. Ampun, maaf Datu, jangan ganggu kami, terdengar suara Isur dari luar. Perlahan-lahan, suara geraman itu menjauh. Isur pun bergegas masuk. Apa yang sudah kalian lakukan itu membuat Datu di sini marah, ujar Isur. Maaf Sur, tadi Esti mencekik Rusdi, dan tiba-tiba si Ramli malah menusuk Esti dengan keris, kata Andre menjelaskan. Harimau itu adalah wujud lain, kakek-kakek yang sudah kulihat malam kemarin, Sur. Makhluk itu terus mengikuti kita, ujar Rusdi gemetar.
Di Bondang ini memang banyak yang seperti itu. Tapi menurut kepercayaan penduduk, Dato Harimau Putih itu baik dan tidak pernah mencelakai orang. Kalaupun iya, pasti orang itu berniat jahat, ujar Isur. Kau beruntung bisa melihat wujud lain. Berarti beliau menyukaimu, lanjut Isur lagi. Ah, palingan juga itu harimau liar yang kebetulan tidak berniat menerkam kamu, Sur, sahut Ramli seraya mencabut keris di lengan Esti. Kau mulai berbahaya, Li, ujar Andre. Aku berbahaya? Kau lihat kan, Esti itu cuma pura-pura saja. Buktinya, setelah kutusuk dengan keris ini, dia langsung pingsan. Mana hantunya? Ujar Ramli menantang. Mohon maaf sebelumnya, Li. Penghuni di sini jangan ditantang. Bila sudah sampai waktunya, kau pun pasti akan bertemu mereka, ucap Isur pelan. Mana? Ayo mana? Suruh harimau Datu yang tadi kesini, biar aku hadapi. Takut sama hantu, takut itu sama Tuhan, tantang Ramli. Kita bukannya takut, Li. Kita itu menghormati, jawab Isur. Suara geraman itu mendekat dan menerobos masuk ke tenda. Ramli terjatuh tepat di bawah tubuh harimau putih yang hendak menerkamnya itu. Andre memberanikan diri membaca ayat kursi dengan tubuh gemetar menghadapi makhluk berwujud harimau putih tersebut. Harimau putih itu menatap Andre yang membaca ayat kursi sambil menangis di sudut tenda yang sudah rusak karena terkaman harimau. Tangan harimau putih yang kekar itu tepat berada di wajah Ramli, yang membuat Ramli sulit bernapas. Harimau putih itu mengendus-endus kepala Ramli. Jangan menantangku lagi, bisik harimau itu di telinga Ramli. Seketika, Ramli yang takut bercampur kaget itu langsung merontak dan berteriak nyaring. Harimau itu pergi, meninggalkan mereka. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ayat kursiku manjur juga, ujar Andre seraya menyapu air matanya. Gila yang ketakutan saat melihat harimau itu langsung memeluk Esti yang masih pingsan. Sementara Rusti menutup wajah dan telinganya sambil meringkuk di dekat kaki Andre. Isur, kenapa kau diam saja tadi? Tanya Andre. Itu bukan urusanku. Bukankah dia juga yang menantang makhluk itu kemari? Ujar Isur balik bertanya. Ini juga, kau kenapa meringkuk seperti itu, Rus? Ujar Andre seraya menepuk punggung Rusti. Kau juga, Li. Tadi menantang. Giliran dia sudah datang, kau malah ketakutan. Untung aku masih hafal ayat kursi, bentak Andre pada Ramli. Ramli terlihat pucat, dibentak sedemikian rupa oleh Andre, pun dia hanya diam saja. Bukan ayat kursi yang membuat dia pergi, Andre, ujar Isur. Menurut kabar yang aku dengar, Datu Harimau Putih itu termasuk dalam golongan jin muslim. Sebab itulah beliau tidak takut dengan bacaanmu. Dan aku yakin beliau sudah melakukan sesuatu terhadap Ramli, ujar Isur. Tapi yang kudengar dari guru ngajiku sewaktu aku mengaji dulu, katanya jin Islam itu adanya di masjid, jawab Andre. Yang tinggal di masjid itu mungkin berbeda lagi dengan yang ini. Jin juga sama seperti kita, cuman beda alam saja. Mereka ada yang laki-laki,
ada yang perempuan, ada yang cantik atau tampan, ada pula yang jelek. Ada yang usil, ada yang baik, ada yang kafir, dan ada juga yang beragama, ujar Isur. Andre mengangguk. Malam itu tak ada yang berani tidur karena takut akan kedatangan harimau itu lagi. Dan juga resah mendengar suara tawa yang sesekali mengelilingi tempat mereka duduk. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih ngeri lagi, lebih baik kita semua pulang saja. Gunung ini memang tidak seharusnya kita daki. Gunung yang penuh hal-hal mistis, ujar Rusdi. Tidak, kita harus mendapatkan danau itu. Sebelum kita mendapatkan danau tersebut, kita tidak akan pulang, ujar Ramli. Apa gunanya, Sili, danau itu menurutmu? Tanya Dila. Danau itu adalah danau gaib yang dipercaya oleh orang-orang tua sebagai air kehidupan, jawab Ramli. Air yang bisa menghidupkan yang mati ataupun terluka, lanjut Ramli. Iya, aku juga sering mendengar cerita tentang itu. Tapi katanya danau itu tidak terlihat oleh pandangan manusia biasa. Danau itu gaib. Hanya orang-orang berhati baik yang bisa melihat danau tersebut. Mungkin saja sekarang ini kita sudah berada di atas danau itu. Namun kita saja yang tidak melihat, ujar Isur. Kata Isur benar. Hal yang gaib atau tidak terlihat sangat sulit untuk ditemukan, kata Rusdi membenarkan. Setidaknya kita berusaha, jawab Ramli. Kita sudah berusaha, tapi sampai detik ini kita sama sekali tidak menemukan danau itu, ujar Rusdi. Kalau begitu, kurasa kita harus berpisah. Kalian pulang saja, tunggu aku di bawah. Biar aku sendirian yang mencari danau tersebut, ujar Ramli seraya mengambil tasnya dan pergi meninggalkan teman-temannya. Terus, kenapa Ramli begitu bersikeras mencari danau gaib itu? Tanya Dila. Neneknya sedang sakit. Mungkin itu yang membuatnya mencari di mana keberadaan danau tersebut. Berharap neneknya bisa sembuh kalau meminum air dari danau gaib. Kalian tahu kan, Ramli sangat sayang dengan neneknya, ujar Rusdi. Kalau begitu, kita harus menyusul Ramli, ujar Andre. Tidak, kita harus secepatnya membawa Esti turun ke bawah, kata Dila. Begini saja, Rusdi dan Dila membawa Esti turun, sementara aku dan Andre menyusul Ramli, usul Isur. Tidak, biar aku saja yang mencari Ramli. Sur, kau bawa teman-teman untuk turun ya, ujar Rusdi seraya menatap Isur dan ketiga temannya. Apa kau yakin, Rus? Tanya Andre. Ya, aku yakin. Lebih baik sekarang kalian berangkat saja, jawab Rusdi seraya mengikat parangnya ke pinggang. Jaga mereka untukku, Sur, pesan Rusdi sebelum pergi meninggalkan teman-temannya. Tak terasa sudah 2 jam berjalan. Namun Rusdi tak kunjung bertemu dengan Ramli. Ya Allah, tolong pertemukan aku dan Ramli, gumam Rusdi berdoa. Rusdi kembali berjalan hingga sore hari. Barulah Rusdi beristirahat. Semoga Isur bisa menjaga teman-temanku, batin Rusdi seraya menghidupkan api untuk memasak mie. Tiba-tiba suara geraman harimau kembali terdengar. Dek, dek, dek. Apapun itu, tolong jangan mengganggu, ujar Rusdi bergetar. Tiba-tiba sekelebat bayangan muncul dari balik pohon. Hahaha, dari awal pertemuan hingga sekarang kau tetap takut padaku.
Tanya lelaki tua itu sambil tertawa. Rusdi terdiam, tak berani menatap lelaki tua jelmaan harimau putih itu. Di mana danau gaib itu? Tanya Rusdi memberanikan diri. Jika kau orang yang terpilih, kau akan melihatnya. Jawab lelaki tua itu seraya tersenyum. Lihat di sana. Apa kau nampak bayang-bayang bulan? Tanya lelaki tua tersebut sambil menunjuk ke depan. Hah? Air? Tanya Rusdi tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya, sekarang kau sudah berada di atas danau itu. Jawab Dato Birawaja sambil tersenyum. Dia mencelupkan tongkat kayunya ke dalam air danau tersebut. Kenapa kau izinkan aku melihat danau ini? Tanya Rusdi. Kau memang pantas untuk melihatnya. Jawab Dato Birawaja. Maaf Dato, apakah kau melihat temanku Ramli yang kemarin malam hendak kau terkam itu? Tanya Rusdi. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya sebelum menjawab pertanyaan Rusdi. Temanmu ada di sini. Aku menemukannya di dasar jurang. Kemungkinan sesuatu yang menipu matanya hingga dia turun ke jurang. Jawab Dato Birawaja. Di mana dia? Aku mohon kembalikan dia. Aku berjanji akan pulang setelah kau mengembalikan dia pada kami. Ujar Rusdi menatap lelaki tua tersebut. Lelaki tua itu tertawa kecil, lalu berjalan ke arah pohon. Dia yang kau cari kan? Tanya Dato Birawaja. Rusdi mendekati lelaki tua tersebut. Ya Tuhan, kata Rusdi kaget melihat Ramli yang berlumuran darah. Mungkin saat dia sadar nanti, dia akan menjadi sedikit gila. Ujar Dato Birawaja. Apa? Ya, dia tidak akan pernah melupakan apa yang sudah dialami di gunung ini. Jawab Dato Birawaja. Sekarang, kalian pulanglah. Teman-temanmu sudah menunggu. Ujar lelaki tua itu lagi. Isilah botol airmu terlebih dulu, suruhnya. Rusdi mengikuti apa yang dikatakan lelaki tua tersebut. Setelah 2 botol airnya sudah penuh diisi air danau itu, lalu Rusdi berpamitan pada Dato Birawaja. Ambillah tongkatku ini, kau bisa menjadikannya uang setelah sampai di tempatmu. Ujar Dato Harimau Putih tersebut seraya menyerahkan tongkat kayunya kepada Rusdi. Apa ini Dato? Tanya Rusdi. Ambillah. Nanti setelah kau turun dari gunung ini, kau akan tahu itu kayu apa. Jawab lelaki tua tersebut seraya melangkah pergi. Rusdi menatap tongkat kayu yang diberikan lelaki tua itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah danau. Namun, betapa kagetnya Rusdi saat melihat hanya ada pepohonan di sana. Seketika bulu kuduknya merinding. Rusdi terus berusaha berjalan sambil memapah Ramli yang masih tak sadarkan diri tersebut. Krak, krak, suara ranting kayu
yang terinjak oleh sesuatu. Rusdi menoleh ke belakang. Terlihat sekelebat bayangan melintas dari pohon ke pohon yang lainnya. Allahu Akbar, ucap Rusdi sambil berjalan. Tidak terasa, sudah seharian penuh Rusdi berjalan sambil memapah Ramli. Ya Allah, apakah benar ini jalan turun? Batin Rusdi dengan nafas yang ngos-ngosan. Tiba-tiba Rusdi mendengar sayup-sayup suara tabuhan gendang. Apa suara itu bisa dipercaya untuk menuntunku turun ke bawah? Batin Rusdi. Tiba-tiba ada suara geraman harimau. Tidak salah lagi, ini pasti suara yang akan membawaku ke bawah, ujar Rusdi senang. Rusdi terus berjalan sambil memapah Ramli. Di jalanan yang berlumpur dan banyak lintah. Kemudian Rusdi akhirnya sampai di jalanan yang dipenuhi rumput berduri. Alhamdulillah, seingatku jalanan ini sudah berada di bawah gunung, gumam Rusdi. Namun, tiba-tiba Rusdi terasa lemas dan Rusdi akhirnya ambruk jatuh ke tanah. Suara terakhir yang dia dengar adalah suara geraman harimau lagi, dan kemudian semuanya gelap. Rusdi, sayup-sayup terdengar suara seseorang memanggil namanya. Saat ia perlahan membuka matanya, seberkas cahaya terang tepat mengenai matanya. Silau dan sesaat kemudian dia melihat Dila, Esti dan Andre sudah berada di dekatnya. Alhamdulillah ya Allah, ucap Rusdi menitikkan air mata. Mana Ramli dan Isur? Tanya Rusdi. Mereka saling pandang sebelum akhirnya berkata, Ramli masih belum sadar, Rus. Lukanya lumayan parah dan Isur menghilang setelah kami sampai di bawah gunung di tempat warga menemukanmu, kata Dila menjelaskan. Kata Amang yang pernah kita temui sewaktu kesini itu, kelotok Isur memang sudah tidak ada beberapa hari yang lalu, ujar Esti. Rusdi menatap ketiga temannya bergantian. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar. Isur, ujar Dila dan Andre melotot menatap ke arah pemuda yang baru masuk ke rumah tetua adat itu. Ya, ada apa kalian menatapku seperti itu? Apa aku terlambat menjemput kalian? Tanya Isur. Maaf ya, karena aku sangat sibuk kemarin. Lanjutnya lagi. Andre menelan ludahnya. Bibirnya tak mampu berkata-kata lagi. Tongkat kayu yang kubawa mana? Tanya Rusdi. Ini nak, ini namanya kayu gaharu. Yang jenis ini sangat mahal, berharga 400 juta. Ujar tetua adat seraya menyerahkan kayu itu pada Rusdi. Aku tidak menyangka di Gunung Bondang ada kayu gaharu jenis ini. Dari mana kamu mendapatkan itu? Tanya tetua adat. Saya diberi oleh seseorang kakek tua, rentai yang berada di puncak Gunung Bondang. Jawab Rusdi dengan bibir bergetar. Apa jangan-jangan itu Datu Harimau Putih, penunggu danau gaib di puncak Bondang? Gumam tetua adat. Ya, betul sekali Mang. Dia memang harimau, jawab Andre. Beliau itu memang sangat baik. Dulu juga ada orang yang diberi intan
sebesar ujung kelingking. Kata orang itu, ada seorang lelaki tua renta yang memberinya batu. Namun saat dibawa pulang ke rumah, ternyata batu itu sudah berubah menjadi intan. Cerita tetua adat. Kenapa bukan aku yang diberikan kayu gaharu semahal ini? Aku kan dari keluarga miskin, celoteh Andre. Nanti setelah dijual, uangnya kita bagi rata ya, ujar Rusdi tersenyum. Oh iya Sur, apa benar kau sudah pulang beberapa hari yang lalu? Tanya Rusdi. Ya, jawab Isur singkat. Rusdi kemudian menceritakan tentang sosok Isur yang menyusul mereka ke puncak gunung. Ih, jalannya saja aku tidak tahu, apalagi untuk menyusul kalian ke sana seorang diri, ujar Isur seraya mengusap tangannya. Lalu siapa yang menyusul dan mengantar kami pulang sampai ke bawah? Tanya Dila dan Andre berbarengan. Mereka yang ada di ruangan itu serentak berdigik ngeri. Untung kalian diantar dengan selamat sampai di bawah, ujar tetua adat. Oke guys, sampai di sini saja cerita mistis tentang Gunung Bondang. Ya, nantikan aja video selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dukung channel ini ya guys.